Ya, selamat datang di konten New X lagi. Gue nggak perlu berlama-lama ngenalin karena di samping gue udah dilihatnya dari kemarin gue udah bikin IG story. Yuk, sambut Bang Josapat. Woo! Yeay! Gokil. Halo guys, halo brother Jamal, terima kasih udah diundang. Lu Bang, gimana? Jauh nggak ke utara? Lu anak mana sih? Aman. Timur kan lu? Di Tangsel. Lu baca Tangsel. Berarti kemarin lu baca Tangsel. Lu baca Tangsel. Berarti kemarin pas Marcel jalanin lu gimana? Wah, tahu gua cuma ingetnya tuh Martial. Bukan Marcel. Bukan Ampli ya, bukan Ampli ya. Marcel. Tapi agak deg-degan. Oh, anjing, gue bakal dibikin sama orang lucu lagi sama boneka. Waduh. Waduh. Di Tangsel mana, Bang? Tangselnya gua deket Pasmat BSD. Oh, ya, deket-deket situ lah. Iya. Bukan Tangsel yang arah Jakarta lah ya, bukan. Oh, gua nggak jago biologi sih. Oh, nggak jago biologi, geografi. Bang. Kalau biologi kita ngomongin tentang pembuahan, Bang. Di mana ovarium bertemu dengan sel telur. Itu udah. Udah jadi anak, udah jadi si kembar lo itu. Jago lo dia. Lu Bang Josapat anaknya kembar lo. Gokil. Alhamdulillah puji Itu Tuhan. emang waktu itu makan togenya berapa kilo? Iya, toge gitu ya. Kan katanya toge, Bang. Sambil makan toge itu sambil dengar overdrive-nya New X. Oh, emang kan kalau gitaris kan emang enak kalau reverbnya stereo kan ya, udah pingpong kan, jadi makanya delay. Salah kan tuh ketahuan gue bukan gitaris. Jago loh, Bro Jamal, gua nontonin kontennya. Waduh, Amat sangat masa kini. Waduh. Gitu. Ya, timingnya, editingnya. Waduh, makasih Bang. Waduh, terbang saya. Tapi, Oke. gue mau jujur sama lu, Bang. Gimana? Gue nonton lu SMP Killing Me Inside. Itu SMP lagu yang mana tuh ya, lo SMP ya? Zaman lu album Ijo, itu didengerin anak-anak. SMP gue 153 Jakarta, itu anak-anak kayak nge-share lagu Killing Me Inside yang album Ijo. Terima kasih, brother. Sampai lagu lu pas perpisahan gue SMP mau nyanyiin lagu Forever. Tapi nggak kena sama guru. Diganti semua tentang kita. Waduh. Ya gitu deh, anak indie ya, jalur-jalur side stream begini nasibnya. yang mau recall lagi lagu Forever dari boleh. dengerin. Itu gue mau bawain waktu perpisahan SMP. Tapi nggak boleh. Akhirnya semua tentang kita, Bang. Teng. Nah, Gimana? Nyala nggak nih? Coba. Nyala nggak? Coba. Forever. Ingat banget gue lagunya. Lagu SMP. Ada yang bilang tuh lagu itu mirip sama Suhu Mr. Joe Satriani. Padahal saat gue saat bikin ini gue sama sekali nggak dengerin itu padahal. Lu nggak dengerin karena emang itulah lu nggak. namanya misteri sebuah nada ya, di dunia hanya ada nada yang terbatas dan mungkin ada orang yang lagunya mirip-mirip gitu. Tapi jujur pas gue denger lagu iya sih. Iya. Joe Satriani siapa sih? Bener Joe Satriani ya. Ada pokoknya. Always be. Pokoknya itu nanti editor masukin, editor kita jago kok walaupun lagi di Bali editor kita. Siap gitu. Oke. Ya itu dulu ya. Jadi itu 2008 gua rilis si album Ijo tuh 2008 kayaknya ya. Itu lo masih SMP tuh ya? SMP, Bang. Oke, luar biasa. Sampai saking menginfluence lu. Jadi kan lu Killing Me tuh unik, Bang ya. Lu ngerasa nggak Killing Me tuh unik? Maksudnya dia terkenal dulu di gigs segala macam, pas dia ngeluarin lagu album itu langsung otomatis bakal meledak karena branding lu di acara-acara gigs tuh kuat banget. Makasih. Itu kayaknya ABG yang menelisik musik lebih jauh yang emang tahu-tahu Killing Me Inside dulu zaman era itu. Iya, memang ABG yang dia nggak yang terlalu dengerin musik mainstream mungkin gitu kali ya. Jadi ABG itu lebih ngulik lebih jauh dan ketemulah bandku itu. Iya, itu dia pas Killing Me itu. Nah, yang gue bilang tadi lu tuh kayak menginfluence banget, bahkan jadi gue pernah nonton acara di Rossi Fatmawati. Siap, udah. Lu masih kebayang nggak Rossi Fatmawati pesingnya? Waduh, itu keringet tuh sampai di dindingnya keringetan. Gokil, Rossi Fatmawati lah. Itu dindingnya keringetan, lantai geter. Ya, kayaknya dulu masih, lo Rossi mana dulu nih? Beda angkatan ada beda Rossi nih. Rossi yang luas apa yang itu sampai nggak boleh lagi tuh sekarang tuh. Gue Rossi yang di belakangnya parkiran itu. Oh, lo eranya udah era baru tuh. Oh, era baru. Ini sebelumnya di area Rossi yang luas itu, area yang video klip
ya beberapa lah Iya, ada yang bikin iya. video klip itu karena dia bangunannya udah retak tuh, strukturnya retak, nggak boleh dimasukin banyak-banyak orang lagi. Oh, Jadi hanya boleh ya kalau cuman band bikin video klip masih aman. Oh, boleh. Tapi Dulu buat di situ acara dulu show-nya di area yang besar itu. Oh. Gitu. Iya, gue zaman-zaman ini Starlit. Wah, itu mah udah zaman muda itu. Iya, jadi gue tahu Rose itu pas zaman Starlit karena Starlit itu basisnya salah satu basisnya itu Iya. anak kampungan gue. Iya, siap. Starlit nah situ. Tapi Itu tim-timnya emang ada sama gue sekarang juga. Oh, gitu. Bro Ado, technician-nya iya. dan segala macem. Iya, anak-anak Sarit juga. iya. Gue pertama kali Crossy itu Bukan anak Sarit ya, tim produksi. tim produksi Starlit ya. Kenapa gue bilang influence? Karena saat itu pun yang main situ acara yang Regis itu bawain lagu Killing Me. Wah, alhamdulillah. Jadi kayak Terima kasih. Jadi kayak anjir ini tempat bersejarah Killing Me kan, gue main di Rossi bawa ini Killing Me. Oh, siap. Kayak gitu. Thank you. Karena- Mungkin karena simpel kali ya. Sebenarnya chord-chord Killing Me itu sebenarnya gitu-gitu aja. Sebenarnya itu sederhana. Mungkin bagi yang mau belajar Killing Me Inside tuh menjadi pintu pecinta distorsi mungkin bagi anak-anak generasi Betul. mungkin gitu Betul, kali ya. Jadi nggak dibilang terlalu rumit banget, enggak juga, tapi dibilang terlalu simpel kayak lagu di televisi saat itu enggak juga, mungkin gitu kali ya, mungkin gitu. Ya karena dulu zaman gue SMP lagi bang. Oke. Kayak cuman Killing Me doang yang kayak lagunya gampang kita dapetin dari nge-share. Tapi genrenya kayak gitu. Oh iya. Maksudnya kan kalau di warnet kan pasti Avenged kan ya. Ya, oh iya. Ya kan kalau misalkan di warnet pasti Avenged kan. Lagu Avenged yang enak itu adalah lagu yang melodinya panjang. Oh, siap. Oke. Yang enak yang melodi Oh, panjang. iya, jadi bukan lagu Avenged yang melodinya 5 menit siap. gitu. Nah, Cobalah lo mainin lah. Coba, Bang. Coba. Mainkan satu lagu. Coba pakai gitar yang ini aja deh. coba gitar yang di kandang Gitarnya kita di aja. kandang kita. Mantep lo nih. Coba, Bang. Mainkan. Apa lagu? Kok gua bang jangan bang, ya Allah, bang jangan bang. Gak apa-apa. Serius dikit tipis. Apa lagu tipis. apa? Coba aja apa yang lo bisa. Ya Allah, itu ditembak, bang. Coba. Buset ditembak sama gitaris Coba. langsung bang. Ayolah, tipis. Apa Yang gampang apa misalnya? lagu apa? Torment. Torment gini kan ya? Coba. Minor kan ya? Dari D. Iya, tapi lo maksudnya benar. Iya, maksudnya benar. Hampir. Di bass habis itu C. Bass habis itu C. Bass. Startek gua. Gemeteran gua. Nih bang. Santai aja. Asik ya, asik. Asik. Bener. Ya mungkin karena itu kali ya, maksudnya nggak yang rumit banget. Chord-chordnya cuma 3 gitu biasanya. Tapi kalau waktu itu muter-muter aja ke situ-situ aja gitu loh. Tapi Gitu. waktu itu Killing Me itu band lu SMA kan maksudnya? Apa lu Sebenarnya sudah? awalnya tuh SMA bener. Gue kayaknya tuh udah mau, gue lupa sih gue kelas 2 apa kelas 3 ya? Kayak kelas 3 kali guanya ya. Lu nya kelas 2005, gue SMA tuh 2003, gue bikin Killing Me itu 2005, start 2005. 2005. Tapi baru akhirnya manggung, gue juga lupa deh. Pokoknya bulan Juni, 18 Juni itu kami keterima pengumuman boleh manggung di sekolah di Jakarta Selatan. 19 Juni itu gue perdana manggung. Itu dengan Sama formasi Killing Me yang udah terima itu. Oh. Iya, makanya ulang tahunnya kayaknya gue tetapinnya 18 Juni karena disitulah kita dapat pengumuman kami keterima gitu. Ceritanya tuh gitu. Iya, lumayan lama dari itu SMA sih. SMA. Nah, waktu Killing Me dengan konsep band lu emo gitu, itu riset atau lu emang dari satu band itu emang dengerin itu atau lu terinfluence dari siapa mainin band ini yuk bikin band kayak gini belum ada atau gimana? Dulu ya, gue tuh satu SMP sama Onat. Satu Onat SMP. dan Randy itu gue satu SMP. Randy itu yang Drummer, betul. drummer yang pertama. Gue tuh dikenalin distorsi malah pertama itu Papa Roach nggak sih? Papa Roach. Iya. Last Resort bukan sih? Nah. Oh iya. Ya gitulah. Oh yang band ini kan yang band rapi pakai kemeja hitam. Iya. Iya, dia Iya pakai kan? kaos hitam, pakai Kemeja hitam. Awal kali gue tahu distorsi itu Papa Roach itu. Lalu
selama ya Limp Bizkit, terus Linkin Park gitu-gitu. Era distorsi sebenarnya itu. Tapi dari SMP gua ke SMA itu muncullah itu The Used dan Story of the Year. Oh, sure. Dan yang paling famousnya saat itu My Chemical Romance, tapi belum sampai yang se-famous Black Parade, Black belum Parade. jauh Itu masih yang indie tuh, I'm Not Okay sama Helena tuh. Oh iya. Nah kami nge-cover lagu itu. Story of the Year, The Used, My Chemical Romance, Itu udah pakai nama Killing Me Killing Me Inside. Inside. Ya. Udah dengan konsep lu emo polemnya itu kayak Uniknya, jadi SMA gua kalau nilainya bagus kan gue digons dipecatin. Iya. Kalau nilainya di atas 7 boleh gondrong. boleh gondrong semua ya. Nah jadi nggak tahu kenapa ya saat itu mungkin relate kali ya musik kayak gitu dengan gondrong, poni lempar. Dan emang dulu eranya kami ngelihat itu semua kan dari internet lah ya, karena kan gue nggak terlalu dengerin musik yang di TV saat itu, walaupun gue tahu gue dengerin, gue dengerin, tapi gue nggak ngefans lah. Gue mencarinya ya udah dari internet, seluk beluk lah itu gue cari seluk beluk kayak Chiodos lah, From First to Last lah, ada ya gitu-gitulah, itu dari internet semua sih. Oh jadi konsep Killing Me dari awal emang udah kayak gitu, rambutnya gondrong karena emang semuanya. Mungkin dulu emang gaya dulu sih ya, karena mainnya kan masih ya tau lah mainnya ada kagak dulunya ya, sloppy begajulan ya, tapi mungkin itu ya erat makanya sama music punk ya, karena gue dulu sejujurnya gue dengerin ya awalnya sih memang Blink-182 itu kan belajar ibaratnya apa ya, Palm Mute ya. Palm Mute itu. Ya itu dari punk. Justru tapi lu Palm Mute. iya ya akhirnya karena suka gitar banget jadi dengerinnya Sum 41. Ada namanya SR71 kalau lo tahu, terus Rancid, Rufio. Itu sih akhirnya sih. Itu karena akhirnya erat dengan distorsi, Palm Mute, musik kayak gitu ternyata pindah ke emo ada relate-nya gitu lah. Oh ya nggak terlalu belajar baru lagi. Iya ada relate antara punk sama Papa Roach tadi. Itu Papa Roach apa ya alirannya? Hip rock ya kayak. Nggak tahu kenapa lari ke emo ternyata kok ada ini nih kayaknya nih kita yang ini aja deh. Yang baru lahir juga, hype-nya juga masih baru dan kami semua suka. Ya udahlah jadilah band emo. Band emo lah. Lahirnya Killing Me Inside yang waktu itu di zaman, tapi lu udah berapa kali dapat insight kayak gue, maksudnya waktu di SMP lu sebagai kayak gitar hero atau band yang menemani dia waktu SMP gitu. Kenapa tuh? Apa? Udah banyak belum yang ngomong kayak gitu? Kan gue sebagai POV gue nih, gue mengagumi karena emang dari SMP gue dengerin lu. Oh wow, thank you. Oh ya akhirnya sih dulu unik ya, gue dulu suka malah West Borland. Limp Bizkit itu gara-gara yang mainnya dia unik gitu. Terus Guitar Hero ya. Ya Slash tuh gue malah nonton dari gue SD. Karena bokap beliin VCD tiap pulang kantor. Kalau nggak Bon Jovi, Guns N' Roses. Oh makanya lu suka Slash White akhirnya Les Paul itu sih. Les Paul dari itu situ sih. Lu jatuh cinta sama Les Paul karena awalnya dari situ. Awal kayak gue ini keren banget karena di visual masuk ke pikiran anak kecil. Saat itu hanya itu gitu, hanya karena gue dengerin Guns N' Roses saat itu gue juga dengerin itu memang. Jadi lu suka sama Les Paul. Terus gitar pertama lu waktu awal belajar gitar atau ngeband di Killing Me? Ngeband di Killing Me itu udah chord gitu, chord M200, gitar pemula. Iya. Tapi sebelum itu lagi, terlepas sebelum itu lagi waktu masih jadi punk rock itu Pangeran. Oh, itu, Pangeran itu. Prince, yoi. Gokil. Tapi dulunya ya. Tapi gitar itu terkenal, Bang. Strat dulu pakainya. Oh, udah Strat. Dulunya Strat. Stratnya HSS lagi. Oh, udah HSS. Udah HSS itu zaman gua bocil loh itu. 2003. Ya udah HSS tuh. Itu pick up neck sama bidalnya enggak pernah pakai itu. Pasti dibawa terus kan. Iya, Hambak remul kan. Hambak remul emang pengguna Strat apalagi pemula tuh. Ini tadi gua pakainya neck lagi. Pantesan suaranya aneh. Agak ini, enggak terlalu. Gulung ya tadi. Ya udah. Oke. Waktu itu lu Prince. Iya. Terus pas Prince, udah di Killing Me, lu pakai akhirnya chord yang hamba chord terus. Itu kan gara-gara Linkin Park kan dulu ya S ya mirip-mirip. Oh iya mirip-mirip M200 mirip-mirip. Ya nggak tahu kenapa ya enak sih ternyata sih. Oh tapi ngomongin M200, Bang, gitu. M200 gue intermezzo. Iya. Dulu kan gue juga studio di daerah Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Iya. Itu di studio itu gitarnya dua-duanya pakai M200. Oke. Terus gue tanya sama yang punya studio, Iya. abang-abangan gue, kenapa M200? Karena ini gitar paling aman dan dia bilang Killing Me
pakai ini. Waktu Ada bumbu itunya ya? Kalau misalkan lu lihat video Killing Me manggung di mana, gue tahu Bang Josaphat pakai M200 dari situ. Iya sih memang sih. Terus Iya. ternyata itu ngedampak waktu gue jaga studio. Gue jaga studio itu waktu SMA kelas 3. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah. Bocah-bocah SMP yang di studio mainnya lagu Killing Me. Pakai itu juga. Pakai itu Wah, juga. Jadi alhamdulillah. saking kayak Iya. nge-influence gitu. Dan gue kayak anjir, berarti Killing Me masanya tuh panjang juga. Misalnya zaman SMP gue dengerin Killing Me, pas gue di SMA mau lulus, bocah-bocah SMP juga. Ya alhamdulillah lah ya. Karena mungkin ada atas usaha dan ridho dari Yang Maha Kuasa. Asik, jadi tiba-tiba jadi kok jadi podcast ini. Kan kok jadi ini tayangnya lebaran ya. Amin 1 lebaran kan kita emang podcast religi ya. Di sini 5 menit lagi kita buka emang kultum ini masuknya, bukan podcast musik. Kultum kita. Kita kultum. Itulah dulu dengan sound seadanya lah, nggak kayak sekarang lah nih. Tapi waktu itu pedal Ya, apa waktu terbaik. itu? Kalau sekarang kan ini ntar kita bahas. Dulu masih mobil-mobilan distorsi, gitu-gitu masih sederhana. Sampai akhirnya masuk ke ampli pertama juga ampli murah. Semua gue menjalani dari yang start dari entry level bisa dibilang. Karena bokap kan dulu juga ini serius ngeband gak sih gitu. Gua mohon dulu gitar juga gitar yang entry level, efek juga. Multi efek gua ada juga dulu sih, tapi merek-merek dulu sih. Gitu. Waktu panggung pertama Killing Me, setup lu gimana? Panggung pertama. Masih Stormbox ya, Stormbox. Aduh, kacut sih sebenarnya sih. Bahkan gua ngerasa ya namanya juga pengetahuan selalu berkembang ya. Bahkan kayaknya ketika gue bikin konten juga di New X waktu MG30 itu pengetahuan gue juga masih Pengetahuan gitu tentang- lah ya, oh, pengetahuan tentang segala sound dan segala macam. Tapi kesukaannya seperti apa tuh emang udah dari kepala sih. Jadi ketika lu sekarang pakai multi effect, lu tinggal ngejar yang ada di otak lu nih kayak gini. Betul. Lu nggak terlalu brand centers. Oh, karakter ampli ini begini, gua harus pakai ini. Sebenarnya nggak terlalu, tapi akhirnya udah ada karakter simulasi M yang udah biasanya kebiasaan gue lah dengan sound, misalnya kalau nggak yang Mesa 5150 semua ada sih di sini. Iya. Marshall juga gue butuh karena Killing Me itu juga lagunya ada yang keras banget, ada yang medium. Kadang kalau medium biarlah kalau kasih sound 51 kan nggak mungkin kan, kita rubah lah dia. Ya gitu sih, agak gue butuh sound drive, butuh sound clean, ya. Apa bang? Diminis. Jazz. Oh, jazz. Pokoknya diminis, pokoknya yang penting ada pengulangan. Jadi jazz. Tapi ya jadinya ketika lu udah pakai multi effect dengan banyaknya simulasi pedal segala macam, lu jadi bisa lebih explore. Banget. Nih maksudnya versi biarlah yang gini tuh kayak syahdu banget. Iya. Jadi syahdu. Gak bohong sih. Jadi persenjataan kita tuh juga bisa membangun mood. Mood berkarya, mood bikin sound, mood kita rubah yuk versinya di banget. Makanya kalau misalnya ya nggak tahu ya, mungkin sih bebas sih, ada yang memulai dari Stormbox dulu ya boleh, tapi bukan mungkin harus ngoleksinya harus banyak. Betul, ngoleksinya banyak. Kalau dari multi effect ini udah mengakomodir semuanya nih, Stormbox-nya ada, simulasi M-nya ada, kabinetnya juga istilahnya ya udah makin banyak. Terus sekarang Makin juga bagus sih. bisa saling berbagi preset, lu suka Benar. saling dapat presetnya. Ini nanti ambil aja nih preset nih, silahkan. Silahkan nanti, tapi kita bakal bahas di nanti. Siap, boleh. Terus lanjutkan. Balik lagi ke Killing Me nih. Jujur gue ngikutin Killing Me itu agak loncat-loncat bang. Siap. Terutama pas Killing Me transisi dari vokalis. Oke. Jadi gue abis dari Killing Me versi awal ke Onat ya dengan biarlahnya itu booming banget. Siap, oke. Yang foto Onat sering banget dipakai di BB orang. Di akun BBM orang yang begini Onat begini pakai topi, yang tato di sini tato segitiga. Akun-akun palsu yang minta dulu zamannya Friendster, Facebook ya. Facebook, BBM. Itu tuh foto itu bisa Foto jadi Onat tersebar ya. dipakai mulu sama semua cowok-cowok yang ngerasa dia emo banget tuh foto Dulu Onat. cowok makin cantik makin berasa ganteng ya. Rambutnya Onat yang ini bang, Onat yang udah rambutnya pendek.
Oh, itu yang yang tatonya baru. makin banyak. Oh, iya, iya, Waktu itu. Yang pokoknya album Biarlah lah. Itu yang album Biarlah, benar Yang benar. si Onat masih pakai yang sering pakai jaket kulit. Iya. Itu. Oke. Nah, terus gue loncat lah habis yang waktu itu siapa yang vokalis cewek lu pertama kali? Safira ya, Rebirth. Ya. Album Rebirth itu sama formasinya sama Ruda ya, sama Putra, sama Angga Tetsu. Itu Rebirth itu 2014. 14 tuh Killing Me ganti vokalis dari 10 tahun cowok lalu. ke cewek dan sekarang Linkin Park ngikutin ganti ke cewek. Masuk akal sih soalnya ya kalau misalnya yang maksudnya kan vokalis sebelumnya juga ikonik lah ya, Iya, banget. cara merubah itu mungkin sekalian ganti gendernya dulu deh di reset dulu bisa dibilang gitu sih. Iya, tapi jujur kalau gue waktu itu nggak ngikutin Bang. Malah nggak terlalu ya yang Nggak itu terlalu ya? karena Oke, no problem. mungkin ada juga yang berpendapat seperti gue karena Betul. Killing Me yang gue tahu kok begini. Walaupun waktu dari yang album pertama dari Sansan ke Onat agak turun lagi. Sebenarnya turun, iya, tapi pop ya, ada tapi pop gue masih rock. ingat sosok Onatnya nih. Sosok Onatnya kan. Oke. Pas udah ganti semua, wah kok turun. Itu lagi nggak dengerin malahan. Nggak Rebirth. dengerin. Nah, gue Siap. terakhir dengerin waktu Bang Ical. Ical, iya itu 2019 tuh ya. Iya, Ya, sekitar segitu lah, 2019 sampai 2019 2022 kayaknya tuh. Iya. Gue dengerin itu, wah, Mana lagu yang paling lu suka? yang 6. Oke. 6 itu menurut gue kayak, ih. Maksudnya kayak pertama kali gue denger, 6 tuh. coba. Nah, turun lagi. Dikit. Oke, lanjutin. Nah, gue dengerin itu 6. Nah, gue pengen tahu, kan itu kalau dari genre, Salah gua. genre tuh kayak menurut gua nggak tahu waktu zaman Killing Me pertama kan karena emang keterbatasan sound, pengetahuan sound kan. Oke. Walaupun mainnya Juga ini, emang apa adanya sih waktu awal sih. Oke. lu pengembangan musik ke albumnya waktu sama Bang Ical itu prosesnya gimana, Bang? Itu justru malah gue lagi nggak terlalu berkarya sebenarnya. Jadi anak-anak itu kan referensi lebih banyak. Gama sih juga sih kalau Oh, misalnya di Gama drummernya sekarang ya? dia otaknya musik bisa dibilang. Kalau Ical tuh keseluruhan lagu dia biasanya jamming dengan gitarnya, nada gitu. Tapi kalau musiknya Kilms versi itu, versi 2019 itu memang sebenarnya Gama tuh yang banyak berperan. Oh, iya. Drummer gue. Dia membawa pembaharuan lah yang gue rasa gimana ya, gue juga, lo paham gak sih, lo pernah denger lagu se-Incubus-Incubusnya lagunya ya bakal kayak gitu gak sih? Nah gue justru nggak pengen jadi seperti itu gitu. Siapapun deh, misalnya band yang anggap aja pasti lagunya tuh benang merahnya kuat banget gitu. Satu album itu pasti kayak gini semua. Nah gue udah cukup puas dengan keegoisan gue menciptakan lagu di album pertama, kedua, ketiga. Jadi gue ketika 2019 itu Gama, Ari itu ada di Kilms, gue ngerasa kalian berkarya tuh yang kayak apa sih? Jadi gue malah belajar dari mereka. Oh, iya. Jadi bang gitarnya gini. Dia udah nge-recordin duluan walaupun pakai digital. Kok bisa ya? Nge-record ada di gitar digital gitu. Pokoknya Pakai MIDI kayak iya, MIDI tapi kayak itu gitu. seru. Jadi karena dia nggak terbatas hayalannya, bang kalau digitarin gimana bang? Buset, ada yang susah banget. Jadi ada yang tuningannya dari tuningan normal tiba-tiba, Gam, ini gue fretnya di mana, harus di sini dong. Jadi karena itu kan pakai bikinnya dari MIDI. Ya karena kan juga, dia kan pakai keyboard kan otomatis Betul. range-nya dia bebas mau Nah. kemana. Kalau kita kan buset. Tapi disitulah gue jadi terchallenge dan kenyataannya asik sih yang dibikin Gama itu. Gue ngerasa gue belajar aja lah, kan belajar tuh nggak ada habisnya ya. Tapi malah gue enjoy sih, gue ngerasa gue mendapatkan ilmu baru juga, dan untungnya juga di versi 2019 itu juga ternyata ada yang dengerin juga kan, kayak kamu juga Jamal dia dengerin juga ya, alhamdulillah. Iya itu jujur pas yang itu Kilms yang menurut gua kayak setelah lama gua gak dengerin itu dengan yang versi yang itu, Siap. tapi kan itu juga nggak berlangsung lama Bang ya. Lumayan, 4 4 tahun lah. tahun ya? 3 tahun lah, 3-4 gue juga lupa ya. Terus akhirnya sekarang Kilms dengan formasi yang sering featuring gitu. Bisa dibilang begitu. Jalannya malah benar-benar featuring lagi. Fit Ayu itu kan 2017, 2018 ya, Jotirta, terus malah Fit Ayu lagi Abdul. Abdul juga. Sama Abdul malah juga udah bikin karya juga sih. Oh, sama Abdul justru Pernah bikin lagu karya juga. sendiri. Ada. Oh, Ada. Ini pertama kalinya sama Abdul tuh gua pakai tremolo karena kan gua juga main gitar ternyata ya akhirnya nyobain lah hal-hal baru. oh iya kan selama ini lu pakai Bisa dibilang. telpis kan biasa nggak pakai tremolo. Detail, yes. Terus? Betul sekali. Fix Bridge. Gue liat di YouTube-nya juga kemarin 3 bulan yang lalu sama vokalis cewek siapa lagi tuh? Bang?
Oh iya 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 iya, emang ada kemarin sempat dia dari X Factor sih sebenarnya kemarin, tapi ternyata Oh, lu kok emang sering ini ya? Waktu yang pertama juga dari Mamma Mia kan tuh? itu gak sengaja aja sih, Bro. Mamma Mia, kalau misalkan cari vokalis yang itu dari Mamma Mia. Itu lo izin sama mamanya gimana? Iya, dia Kan maksudnya kan dia kan sama Mamma Mia nih, udah dia minta izin sama Mamma Mia, ajakin Killing Me nih lagunya, minta izin ke Mamma Mia. dia untung memang dia dengerin juga. Oh, Kan dia juga ngeband sama keyboardis Rudy itu, Oh, dia juga iya. udah ngeband sama Rudy waktu itu. Jadi perpindahannya ke Kims nggak yang sesusah itu iya. sih, udah ngeband lah. Oke. Terus yang tadi yang terakhir yang paling baru itu Ada sama X Factor, tapi ya nggak berjalan lama sih, kayaknya ada beda visi lah. Kayaknya ternyata dia gitu. masih pengen solo gitu sih, bisa dibilang sih. Gitu tuh. Aman sih. Tapi Gitu. Tapi gitulah sound-soundnya kalian kalau kamu bisa lihat ya perkembangannya begitu itu kan 2000 awal-awal distortionnya, terus 2014 ya mulai bervariatif lagi tuh musiknya. Sampai yang terbaru versi 2019 ya itu dah. Yang terbaru sih itu sih. yang Sound sampai terbaru yang tuh. sampai sekarang dan di mungkin next project albumnya bakal kurang lebih kayak gitu. Moga-moga sih explore lagi ya. Explore Kan ada buat apa nggak di explore? Oh, Ya iya, udah betul. update firmware terbaru nih version 2. Versi itu yang udah ada shimmernya, akhirnya ada shimmernya. Nah, nih kalau didengerin dikabulkan nih kayaknya. Sorry. Clean. Nah, itu ngawang-ngawangnya itu akhirnya di versi 2 udah ada. Waduh. Waduh, dikasih 7 tuh. Dikasih 7. Lama-lama ntar kayak Polipia nih. Terus begini. Nah, Jos apa begini. Udah nggak zaman muter-muter gitar. Iya juga bener-bener, gue udah lama sih nggak muterin gitar. Karena kasihkan mainin ini multi efek ini. Karena juga jangan bang, ini bang ketarik bang. Insya Allah sih Maksudnya, aman lah. ya kan? Insya Allah aman-aman. Gitulah, gitulah gila. Menurut gue sangat ternyata mainan yang kita lagi handle itu juga bisa menentukan karya baru yang akan kita bikin. Betul, karena Tuh, lu kan- possibility-nya semakin luas lagi di sini gitu. Ya ini abis clean drive. tapi clean kekinian banget, kayak glassy bahasa tring. Ada glassy-nya berasa ya? Tapi lu nih nggak pakai mode single coil? Oh, humbuckernya. Tapi dapat glassy-nya. Mungkin karena bolt on kali ya, Mungkin snappy-nya berasa sama kan maple. Ya gitu sih. Ini glassy-nya. Berasa ya? Ada. Berasa, itu makanya kan gue bilang kayak Karena alatnya kekinian juga. Betul. Wah, ya. Makanya. Update firmware terkini. kayaknya selama podcast ini yang paling bisa nyelip-nyelipin lu udah bang. Gitu ya malah. Iya, ke sini. Bahkan gua nggak usah berusaha nyelipin ini udah. Ya maksudnya kan gitaris butuh persenjataan yang mumpuni lah bisa dibilang lah. Betul. Buat main-main seru gitu. Ini mau nyalain, ada chorusnya, mau agak galakan dikit, leadnya di sini. Ya udahlah, terbaik lah. Oke. Sekarang pertanyaan yang kemarin abis gue bikin IG story nge-tag lu. Oke. Banyak ditanyain. 2 pertanyaan. Yes. Pertama, album Kilm selanjutnya kapan dan sampai mana? Oke, jadi bisa dibilang lagunya itu udah ada tabungannya. Lagu udah ada, Gama tabungan. udah banyak lagu, Ari udah ada, gua juga ada juga stok lagu. Jadi doain aja, insya Allah nggak lama lagi Kim akan mempunyai vokalis. Oh, doain udah saja. Sudah mulai dibidik-bidik sebenarnya. Beberapa orang udah mulai dibidik. Mungkin kami akan latihan-latihan dulu kali di balik layar dulu ya, mempersiapkan. Pengennya harusnya udah gak sabar. Iya, karena karena- kemarin kan yang 2019 juga udah 5 lagu, ternyata belum sempat jadi album. Nah, tuh. makanya itu. Ya, orang-orang yang Udah rindu juga. Itu kalau sebelum-sebelumnya kan lu yang gue dengerin di wawancara sebelumnya, lu ketika pemilihan vokalis kan emang kayak dari inisiatif lu sendiri inisiatif nyari siapa, terus personil lain rekomendin siapa. Kalau yang sekarang ini lu ada audisi atau emang Akhirnya sih belum bisa kami tentukan nih. Sebenarnya tim supportnya udah ada kayak menyediakan tempat studionya untuk misalnya kalau mau audisi pakai aja, atau kalau kalian udah yakin dengan
vokalis kalian langsung aja bikin live session atau ya ada yang udah menyediakan. Terus banyak yang support, yang nunggu-nunggu Waduh, banget. ya makasih banyak sih, makasih banyak, ada banyak bantuan lah dari kawan-kawan pencinta musik distorsi Kilms, bisa dibilang gitu. Tapi bocorannya vokalisnya Apa nih bakal bocorannya? Kak Ukti apa Aki nih gitu. Karena kita sebagai pendengar Killing Me, oke, cowok ganti cewek, cowok lagi ganti cewek, kayak Itu ini dia sih, terakhir nih luar bakal biasa cowok sih. lagi karena urutannya kan nggak tentu sih. Apa jangan urutannya. sampai kalau setengah jangan dong ya, ngeri ya. Jangan. Setengah. Jangan setengah bang, lu ntar diboikot di Tanah Abang lu. Jangan, Gak bisa manggung Tanah Abang lu. Jujur aja sih kalau aku sih sebenarnya sih cewek-cewek nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kali ini kan udah pengen album. Kalau bisa yang panjang komitmennya. Karena kan udah bapak-bapak semua Pak. Betul. Ibaratnya udah pengen tempur nih cari panggungan-panggungan dari album gitu. Sebenarnya sih nggak masalah sih cewek atau cowok sih sebenarnya sih. Kami lagi coba formulasikan lah. Coba formulasikan. Jadi buat yang nanya kapan Killing Me bakal ada album dan vokalisnya kapan diumumin atau ada audisi, bakal secepatnya ya. Amin. Nah, tapi ya jangan kalian denger ini tiba-tiba kalian DM Bang Josapat ngirimin kalian voice note nyanyi lagu biar lah enggak kayak gitu sistem audisi ya Bang ya, enggak. Atau lu scroll oh dia Astan enggak gitu maksudnya. Tapi gue dengerin loh mereka yang ngetekin di IG gitu ya. Gue salah satu orang bukan yang gimana ya. Gue adalah penikmat musik segala macam. Termasuk gue tuh penikmat musisi cover juga gue sangat menikmati loh. Karena gue jujur aja mungkin karena takdirnya gue sempat merasakan banyak vokalis nih. Jadi kayak lagu Biarlah dinyanyiin Ayu, dinyanyiin Vira, terus sempat juga Jotirta bahkan. Terus bagi gue ada kepuasan tersendiri gitu ketika lagu ini kalau dinyanyiin orang ini jadi seperti ini ya gitu. Jadi ya buat gue sih seru aja sih. Berarti lu Bang ya, lu punya sense produser Bang. Iya nggak tahu ya, happy aja sih. Gue nggak ngerti sih itu sense apa, gue kurang paham. Iya, maksudnya lu kayak ngelihat vokalis ini lu punya tahu nih bagus di kesiniin apa. Tanpa harus terlalu diatur aja, sebenarnya mereka sendiri udah ngeluarin karakternya gitu. Dan ketika mereka malah menjadi diri sendiri, gue malah lebih suka. Gitu. Jadi malah misalnya ya Torment gue bisa jadi begini ya apa ya gitulah. Bisa dibilang senang gue ngelihat satu karya itu dinyanyiin berbagai versi itu gue senang gue. Jadi gue salah satu kalau dibilang gue salah satu support musisi cover juga sih. Jujur aja sih gue nggak masalah lah, namanya juga musik kan luas ya. Betul Bang. Baik di balik depan layar, di balik layar, samping layar, kayak mau di belakang, semuanya sih fun to do kali ya buat yang emang mencintai pekerjaannya lah ya. Fun aja sih. Oke. Biar nggak kelamaan kita bakal lanjut di konten selanjutnya, tapi kita bakal fokus ke tone preset dari Killing. Mari. Kalau sekarang podcastnya kita udahin dulu. Gua Jamal. Josapat. Kilms Kilms. Inside. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye. Bye.